Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilyas Kalmat dengan NPM 21100000116. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen Bu Tuti Rastuti, SHMH, dan Bu Tia Ludiana, SHMH. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang istilah PHI. PHI atau Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, yang kedua hukum, yang terakhir Indonesia. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding dan dalam bahasa Inggris disebut introduction, yang berarti memperkenalkan secara umum atau garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah pengantar hukum Indonesia yang dikenalkan secara umum dan secara garis besar adalah hukum Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, mengetahui macam-macam hukum, bentuk, isi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, mengetahui dan mempelajari macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Yang selanjutnya dan yang terakhir, mempelajari dan mengetahui prosedur hukum, acara peradilan, dan birokrasi hukum atau pemerintahan. Apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah bila mana terjadi sengketa hukum atau penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan PHI dan PIH. PIH yaitu pengantar ilmu hukum, membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar, dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedangkan PHI itu mempelajari konsep-konsep, pengertian dasar, dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori hukum positif Indonesia. Lebih singkatnya, PHI menjelaskan atau mempelajari tentang hukum yang berlaku atau yang bersifat secara umum atau universal. Sedangkan PHI itu menjelaskan atau mempelajari hukum yang hanya berlaku di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan menurut para ahli, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan dalam kedua pendapat tersebut, yaitu hukum adalah sebuah norma atau peraturan yang sifatnya memaksa, berisikan perintah, larangan, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata secara sistematis dan lengkap untuk menyelesaikan peristiwa hukum di masyarakat atau yang disebut dengan hukum positif ius constitutum. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang saat ini atau disebut juga dengan hukum positif. Contohnya adalah pidana atau perdata. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dan diharapkan akan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya RUU. Jadi kesimpulannya yaitu ius constitutum itu hukum yang sudah berlaku saat ini. Sedangkan
ius constituendum, yaitu hukum yang diangankan atau dicita-citakan berlaku di masa yang akan datang. Contohnya RUU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat atau terintegrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Jadi kesimpulannya pluralisme hukum itu timbul karena adanya hukum yang timbul karena adanya sebuah perbedaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Segala sesuatu di atas yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, yaitu yang dapat berpengaruh terhadap berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum itu segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum yang pertama ada sumber hukum formal, yaitu undang-undang, kebiasaan atau custom. Yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat atau perjanjian internasional, dan yang kelima doktrin atau pendapat sarjana hukum atau para ahli. Yang selanjutnya ada sumber hukum material, tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sistem hukum di Indonesia. Yang pertama ada Eropa kontinental, yang kedua common law system, yang ketiga sistem hukum Anglo-Saxon, yang keempat sistem hukum adat, yang kelima sistem hukum Islam, dan yang keenam sistem hukum kanonik atau gereja. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Hukum digolongkan menjadi 6. Yang pertama ada bentuk. Bentuk itu menjadi dua, dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis yaitu hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan mempunyai keabsahan dan kesahannya. Seperti contohnya hukum perdata, tidak tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Yang kedua adalah ruang lingkup. Dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan nasional. Lokal yaitu yang berlaku di suatu wilayah karena diberi seperti Aceh yang diberi keistimewaan, jadi hanya berlaku di wilayah tertentu. Sedangkan menurut nasional yaitu hukum yang berlakunya di nasional atau di sebuah negara. Selanjutnya dalam lingkup waktu dibagi menjadi 3, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan antar waktu. Ius constitutum itu yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang berlaku saat ini. Sedangkan ius constituendum yaitu yang diharapkan atau yang dicita-citakan akan berlaku di masa yang akan datang. Yang selanjutnya antar waktu, yaitu antar waktu seperti dari zaman Orba ke zaman Reformasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggolongan hukum menurut subjek. Dibagi menjadi 2, yaitu satu golongan dan semua golongan. Satu golongan maksudnya yaitu misalnya seperti hukum tersebut hanya berlaku untuk golongan A, sedangkan semua golongan hukum yang berlaku untuk semua golongan dari mulai A sampai ke Z. Selanjutnya hukum menurut isi, yaitu ada public dan private. Public yaitu yang melibatkan banyaknya orang, banyak pihak, seperti contoh pidana. Selanjutnya private yaitu hukum yang melibatkan hanya satu pihak yang dirugikan, seperti hukum perdata dalam perusahaan-perusahaan. Hukum yang selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan tugas dan fungsi dibagi menjadi 2, yaitu material dan formal. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu seperti tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,